Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Ades di sini. Gimana Mbak Ades? Apa udah mulai bosan? Belum sih. Belum sih. Iya, agak sombong ya. Enggak bosan. Enggak. Oh, gitu. Mbak, ini kan kita masih bahas mengenai usahanya Mbak Ades nih. Kalau sekarang udah tambah lagi usahanya gitu kan. Tapi perkembangannya di bisnis thrifting seperti apa sekarang Mbak? Atau ada konsep baru lagi? Kalau konsep baru sih belum, cuman memang sekarang itu lebih ke jualnya paket borongan, paket usaha kayak gitu. Oke. Ya sebelumnya nih ngambil gitu, sekarang orang yang ngambil ke Mbak gitu Iya, ya. alhamdulillah gitu ya. Nah jadi teman-teman misalnya kayak karena aku ngerasain dulu aku beli paket usaha, gimana aku mulai usaha thrifting ini. Jadi sekarang kayak aku mau bantu. Oke, kalau misalnya kalian mau juga coba di dunia ini, ayo bisa beli di aku kayak gitu. Aku jual paket usaha yang start from 250.000 juga. 250 lumayan murah itu. Berapa piece baju itu Mbak? 10. 10 piece baju. Oke, ini udah banyak juga kayaknya yang ambil. Alhamdulillah. Kalau sekarang kan memang di Bengkulu banyak sekali ya toko thrifting ya Mbak ya? Iya, sekarang setiap sudut Bengkulu pasti kita ketemu Iya kan? thrift by apa gitu, banyak Iya banget. betul. Kayak satu lurusan jalan itu udah ada berapa gitu biasanya kan begitu ya. Berarti tapi kalau persaingannya nih seperti apa tuh di dunia thrift? Kalau persaingannya tuh ya gimana ya? Dibilang bersaing banget tuh ya nggak terlalu, karena memang sesama seller thrifting tuh biasanya kita sharing kayak gitu ya. Suka sharing juga. Terus misalnya sellernya juga suka beli ke seller yang lain kayak gitu. Misal aku punya barang ini, dia suka, jadi aku mau dong itu berapa kayak gitu. Paling kita nego-nego di harga, karena kita suka apa ya, bahasanya sharing sama tukaran barang gitu. Oh baik. Betul. Kalau yang persaingan sih nggak terlalu, karena memang kita suka ngobrol juga sama owner-owner thrift yang lain. Jadi kalau untuk persaingan sih ya aku nggak terlalu gitu ngerasain, karena memang beberapa juga kayak merangkul gitu. Jadi seru ya kalau usaha sambil ya nyaman lah di usaha itu, nggak saling sikut menyikut. Itu ya Mbak ya. Kalau sekarang modelan baju atau pakaiannya seperti apa yang paling diminati Mbak? Kalau di store aku sih crew neck ya. Oh crew neck. Ya karena aku memang di Bengkulu nih aku paling sering buka bal crew neck. Emang aku suka aja sih ngelihatnya, karena memang kayak nggak terlalu banyak ketika kita buka itu kalau crew neck itu kan kayak sweater, jadi agak tebal gitu barangnya. Jadi isi dalam balnya itu nggak terlalu banyak sebanyak kaos. Kalau kaos oblong itu kan isinya banyak banget, jadi kayak suka pusing. Sama satu lagi, kalau misalnya buka bal cewek, kemeja blus itu gitu ya. bener-bener pusing banget lihatnya, karena warna-warni lah, Banyak model ya. Yang kembang sana kembang sini. betul. Kalau yang crew neck kan nggak terlalu banyak memang, dan memang lebih gampang aja menurut aku buat diolah gitu. Buat diolah, dikira makanan kali ya. Tapi memang dari awal produknya crew neck banyak. Di awal justru kemeja blus ya. Cuman memang sekarang kemeja blus itu mahal banget, sumpah. Itu udah lebih mahal sekarang. Iya, lebih mahal. Bal cewek itu lebih mahal, nggak ngerti kenapa ya. Karena unik-unik kali ya. Betul. Jadi kayak apa ya? Kalau bal kemeja blus itu mahal banget, jadi kayak oke, aku harus beralih apa ya, yang unisex gitu. Makanya aku ambil crew neck. Cuma sesekali juga aku ngambil bal kaos oblong kayak gitu. Karena kan kalau kaos cewek juga bisa pakai. Kalau juga bisa gitu ya. Kalau untuk bal cewek itu paling sekarang aku kencengnya di crop tee-an gitu. Oh iya, kayaknya sekarang lagi banyak juga. Gitu. Nah, kalau dulu kan seperti itu tuh, pernah nggak sih dapet barang yang zonk? Pernah dong. Nah itu gimana Pak? Kalau zonk tuh memang nggak bisa dijual atau gimana?
Kan kalau thrifting itu Heeh. kita belinya satu bal, anggaplah Oke. kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu isi Kita nggak tahu balnya ya. apa, kita nggak tahu. Jadi itu kan banyak banget kodenya. Itu kalau kita mau pelajarin di YouTube pun, kalaupun kita oke ini balnya pasti bagus nih karena reviewan orang itu bagus kayak Aha. gitu. Cuman kan kita nggak bisa nutup kemungkinan pasti dapet yang zong. Aku itu dapet yang zong pertama kali pas awal-awal jualan, awal-awal mutusin oke aku harus ambil bal pertama kali itu aku udah dapet yang zong. Pertama kali ambil bal langsung Betul. dapat zong. Aku bilangnya zong karena yang pertama itu brandnya ada tapi size-nya kecil-kecil semua. Oh iya. Size-nya kecil-kecil semua kan kita orang Bengkulu. Yang nggak ada yang seramping-ramping itu. Jadi kayak aku mikir ini gimana ya bisa tetap dijual. Untungnya kemarin aku belinya itu sebelum Lebaran. Oh. Jadi masih habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aku nggak bisa jual di mahal kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener pure balik modal udah kayak gitu. Oh gitu. Karena memang bener lurus kayak triplek gitu badan-badan. Masih tangan satu doang. Iya, jadi aku habis itu aku langsung kayak oke, aku harus pelajarin nih karena memang kemarin itu pertama kali beli bal aku nggak ngerti apa-apa. Jadi kayak aku tanya ada bal nggak ada, aku mau dong satu kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi aku belum pelajarin. Terus habis itu karena oke ternyata ini banyak kodenya aku harus hafalin. Jadi sekarang aku ambil bal yang dari Korea. Jadi itu kan paling enggak size-nya itu mirip-mirip ke kita meskipun mereka masih ramping. Paling nggak orang Korea itu suka pakai kaos-kaos oversize, Oh, oversize gitu. kayak gitu. Jadi masih aman untuk kita ambil kayak gitu. Nah itu jadi aku konsisten aja sekarang ngambilin itu. Oh gitu. Nah, kalau baru mau buka usaha thrifting ini Mbak, itu apa yang harus dipelajarin dulu? Apa yang selaku pembisnisnya apa yang harus kita tahu dulu? Tahu pasar sih. Ke pasarnya gitu ya. Target pasar kita apa? Karena kan kayak gini. Kalau di thrifting itu per bal itu kan beda. Misalnya ada bal crew-neck, ada kemeja blus, ada kaos oblong, ada jeans, ada kulot-kulotan, itu beda, semuanya beda. Jadi kalau misalnya mau misalnya mau buka ya kita harus tahu dulu kita mau jual apa, target pasar kita itu siapa, apa yang harus kita ambil. Baru kemudian kita pelajarin brand-brandnya, baru kemudian kita pelajarin barang ori sama barang fake gitu. Nah, oke. Nah, ini apa kalau yang masalah brand itu, Mbak? Kalau yang di dalam bal itu apakah memang dia ori atau ada yang KW-KW-nya? Ada yang KW ada. Itu biasanya dikasih ada. tahu ke para customer atau gimana sih? Kalau aku jualnya aku kasih tahu. Misal aku dapat barang fake, aku bilang ini nggak ori. Oh gitu. Kalau mau segini, aku bilangnya fashion. Aku bilangnya gitu. Ini kalau kamu ngarepnya ori nggak ada, ini nggak ori, ini fashion doang. Aku bilang gitu kan. Nah kalau misalnya yang ori, itu kan kita bisa barcode, kita bisa cari, kita bisa ini. Kalau misalnya kita di name tag-nya itu, di label tag-nya itu kan kita ada barcode, kita bisa barcode kalau tembus itu ori gitu. Oh gitu. Jadi simple ya, Mbak, Iya, ya, betul. sebenarnya ya. Ini enak kalau misalnya dikasih tahu, jadi pada tahu gitu, tidak tertipu. Kadang-kadang ada yang fashion dia KW ya. Dia KW cuman memang bagus gitu barangnya. Iya. Makanya ketika aku posting dan aku jual di harga yang mungkin murah kan, lebih murah, mereka pasti nanya, "Kenapa murah, Mbak?" kayak gitu. Oh gitu. Udah pada cerdas. Kenapa lebih murah, Mbak? Kayak gitu. Sekarang tuh memang iya sih. Para customer tuh kayak udah keren-keren banget lah ya, katakanlah anak-anak SMA sekarang mereka tuh kayak suka banget kaos-kaos band, suka banget yang gitu. Jadi kayak mereka nanyain dulu, "Mbak ada stok nggak ya? Aku lagi cari kaos band nih. Mbak ada stok nggak? Aku lagi cari kalau anak-anak wibu itu apa ya? Kartun-kartunan." Kartun, oke. Anime-anime. Betul. Dia, "Aku mau cari anime, Mbak. Ada nggak ya yang ini kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh juga udah paham. "Oh, Mbak, ini kenapa ini ya barangnya," kayak gitu. Jadi nggak susah juga untuk memberitahu mereka seperti itu ya, Mbak. Betul. Nah ini udah bertahan selama 3 tahun nih usahanya. Nah di tahun-tahun dari 2022 ya udah mulai meningkat ya Mbak ya, yang buka usaha thrifting. Iya, Nah itu betul. gimana caranya Mbak untuk tetap konsisten sampai sekarang?
untuk tetap konsisten sampai sekarang ya tujuannya kan memang karena tadi pertama hobi ya, karena memang hobi nge-thrift. Jadi yang kedua juga karena memang suka ngomong tadi ya di awal. Jadi aku Komunikasinya udah aman. jadi emang aku selalu kalau misalnya pun lagi nggak mau live streaming, aku buat story di Instagram, terus kayak memang buat konsistennya tuh di sana gitu. Jadi harus gimana pun aku harus promosiin kayak gitu. Oh gitu. Konsisten. Setiap hari harus. Betul. Ada sih beberapa bolong-bolongnya, cuman memang ya paling enggak orang-orang tahu lah kita jualan kayak gitu, harus kayak gitu. Ada nggak sih yang menjadi pembeda bisnis Mbak dengan thrifting lainnya? Yang mungkin jadi ciri khasnya. Oh, kalau yang Anes ini ciri khasnya. Iya, kalau di aku itu tadi aku bilang aku fokusnya ke di crew neck. Kalau di crew neck. Baik. Jadi barang lain aku punya, cuman memang aku selalu bilang ke orang-orang pelanggan-pelanggan, kalau kamu mau cari crew neck murah ke aku aja. Oh, itu menjadi ciri khas ya, crew neck murah ke Mbak Anes aja. Oke, baik. Nah, selama di usaha ini apa Mbak pengalaman mungkin yang lucunya, yang mungkin nggak ini cukup membekas nih pengalamannya. Until now tetap ingat. Kalau pengalaman yang lucu tuh aku pernah jadi ada dia katakanlah dia baru mau mulai usaha thrifting juga. Terus kayak gimana ya, dia anggaplah kita udah masuk ke seller juga lah ya, paling enggak kan dia udah tahu juga itu modalnya gimana dan gimana. Dia pernah nawarin barang brand di aku dengan harga yang nggak masuk akal. Loncat banget gitu. Betul, padahal kan dia juga seller, harusnya sih paling enggak dia tahu modalnya berapa kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, aku suka lucu kalau ibu-ibu datang ke toko. Itu lucu atau mengkel dia jadinya? Jadinya sih lucu karena kan nggak tahu nih, mungkin kurang literasinya. Baik. Jadi aku pernah ketika dia tanya, Mbak ini berapa ya? Aku sebutin, kebetulan yang dia tanya itu barang brand. Yang bagus juga kayak gitu kan. Terus aku bilang harganya. Terus responnya tuh kayak buat aku nggak kesel, cuma lucu aja gitu. Jadi kan, oh kan ini barang bekas kok mahal banget. Oh gitu. Oh iya Bu, nggak apa-apa kalau belum mau beli nggak apa-apa. Tapi suka bingung nggak sih Mbak merespon kalau yang seperti itu Mbak? Aku karena udah ini kan kalau di komunikasi kan memang kita harus emang ada pelajarannya. Emang ada ilmunya semua. Jadi aku bawa ketawa aja. Cuman aku bilang kenapa lucu itu karena dia tuh mau beli untuk anaknya. Anaknya kebetulan mau banget yang itu. Kayak gitu kan. Jadi dia 2 kali bolak-balik. Aku tetap konsisten sama harga yang aku kasih ke dia. Aku kasih diskon. Cuma memang 10-20 ribu lah ya kayak gitu. Tapi kayak dia ikannya, ini mbak kan jual barang bekas kayak gitu kan. Iya Bu, tapi memang harganya segitu, kalau enggak ibu cari aja dulu ke tempat lain, aku bilang kan. Tapi si anaknya ini mau banget, dia sama ibunya itu udah 2 kali bolak-balik. Yang terakhir anaknya datang sendiri nggak bawa ibu. Terus dia bilang, Mbak aku ambil yang kemarin. Oh ntar ibunya marah. Nggak usah mbak, nggak apa-apa, aku nggak kasih tahu gitu. Karena anaknya ngerti, gitu. Aku nggak ngerti dia minta lagi uangnya atau gimana. Kayak oke, lucu nih. Akhirnya gitu udah sih. Akhirnya dia tetap ambil barang gitu. Dia nggak sama ibunya yang ketiga. agak ribet ya dia kalau malam-malam ibu tuh, dia malam-malam datang itu kayak anak SMA deh kayak cowok gitu. Mana nanti kita lanjutin lagi, sekarang kita jeda dulu ya. Betul. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.